Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Indonesia prioritaskan Rafale ketimbang KF-21 Boromai, bukan soal siapa yang lebih canggih. Pernyataan mengejutkan datang dari Korea Aerospace Industry KAI selaku pengembang jet tempur KF-21 Boromai. KAI mengklaim bahwa jet tempur buatannya KF-21 Boromai lebih canggih dari kompetitornya. Lebih spesifik, KF-21 Boromai disebut lebih canggih ketimbang Rafale dan Aeropic 30 pun sebagai jet tempur sekelasnya. Dibandingkan Rafale dan Aeropic 30 pun, performa KF-21 Boromai jauh lebih baik, ucap Chief Executive Officer KAI Kang Go-young dikutip Defense Security Asia di artikel KF-21 Boromai adalah pesawat pejuang generasi 4,9. Dia menyoroti kemampuan radar cross-section RCS KF-21 Boromai yang diklaim setara dengan jet tempur generasi kelima. Mengingat KF-21 Boromai yang sedang dikembangkan saat ini adalah jet tempur generasi 4,5, namun bukan soal canggih-canggihan, alasan Indonesia lebih memprioritaskan Rafale ketimbang KF-21 Boromai. Sebagai pengingat, Indonesia adalah mitra satu-satunya Korea Selatan mengembangkan KF-21 Boromai. Sebagai mitra, salah satu bentuk tanggung jawab Indonesia adalah ikut membiayai pengembangan jet tempur tersebut. Menurut kesepakatan kedua negara, Indonesia menanggung 20% atau sekitar 1,3 triliun won dari total biaya pengembangan. Namun seperti yang sudah diberitakan di mana-mana, jadwal pembayaran telah jatuh tempo dan Indonesia baru membayar 278,3 miliar won. Kendati demikian, Indonesia punya alasan sendiri mengapa gagal melunasi pembiayaan itu. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan Republik Indonesia Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumanta menjelaskan bahwa Indonesia tidak mendapatkan apa seharusnya yang didapat. Indonesia tidak sepenuhnya mendapatkan transfer teknologi KF-21 Boromai. Terdapat beberapa program yang tidak diikuti oleh teknisi kita, alhasil pembayaran juga perlu disesuaikan. Adalah wajar dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Jika program tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, maka kita tidak perlu menanggung biaya sepenuhnya, katanya dikutip Antara pada 7 Mei 2024. Padahal transfer teknologi adalah paradigma baru Indonesia dalam program pengadaan sistem persenjataan. Salah satu hal positif dari program transfer teknologi adalah memajukan industri pertahanan dalam negeri. Tapi bagi Korea Selatan bukan soal pembayaran yang mereka sesalkan. Masalah yang terjadi bagi Korea Selatan lebih fundamental, yaitu soal kepercayaan. Karena di saat Indonesia sengaja untuk menunda melunasi tanggung jawabnya, Jakarta membeli jet tempur lain. Sebut saja 42 unit Rafale yang disepakati antara Indonesia dan Prancis pada Februari 2022 lalu. Karena bagi Korea Selatan, Indonesia seakan ingkar dengan komitmennya untuk melanjutkan proyek KF-21 Boromai. Padahal Indonesia juga keluar uang sebanyak 8,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk datangkan semua Rafale. Indonesia mengaku tidak punya uang, tapi memutuskan untuk datangkan 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis, ucap seorang pengamat industri pertahanan, dikutip Bulgaria Military pada 11 Maret 2024. Walaupun pengamat itu juga memaklumi langkah yang diambil Indonesia sedang berada di kondisi genting untuk segera memiliki jet tempur baru. Karena mengingat armada Indonesia hanya diisi oleh jet tempur F-16 dan Sukhoi yang usianya sudah tidak muda lagi. KF-21 Boromai adalah jet tempur yang benar-benar baru, sementara Rafale sudah melakukan penerbangan pertamanya di tahun 1986. Pada akhirnya beroperasi di Angkatan Udara dan Laut Prancis di awal tahun 2000. Sederhananya, Rafale lebih berpengalaman dibandingkan KF-21 Boromai sebagai jet tempur baru. Mengutip dari Dassault Aviation selaku pembuat Rafale, jet tempurnya sudah dikerahkan di sejumlah perang-perang besar dunia. Sebut saja, pada tahun 2006 sampai dengan 2011, di masa sudah tidak terhitung berapa jumlah Rafale yang dikerahkan di Afghanistan. Selanjutnya di tahun 2011, Prancis dan Rafale terlibat operasi koalisi di Libya. Selama itu, tidak terhitung jumlah tank, kendaraan lapis baja, gudang penyimpanan, pusat komando, sistem pertahanan udara yang diratakan oleh Rafale. Angkatan Udara Prancis kembali gunakan Rafale di Mali pada awal 2013, membantu menghancurkan infrastruktur musuh dan mendukung pasukan koalisi.
Rafale juga secara aktif terlibat dalam mendukung operasi di Irak dan Suriah. Dan kejadian baru-baru ini, Rafale turut mengambil peran aktif mengamankan wilayah udara NATO Encircled Air Policing di bagian timur Eropa. Setelah agresi Rusia di Ukraina, Rafale militer Prancis melakukan patroli udara. Kesimpulannya, Korea Selatan juga perlu sadar bahwa keputusan yang Indonesia ambil tidak bisa dibeli dengan tunjukkan spesifikasi KF-21 Boramae di atas kertas.